Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu hadirin sekalian dan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberi kesehatan. Di sini perkenalkan nama saya Rifatul Iza sebagai moderator pada sesi virtual sosialisasi penanganan hoax pada pagi hari ini. Nah, melalui video sesi ini, kami akan sharing berbagi pengetahuan mengenai hoax, khususnya terutama COVID-19 yang seringkali berada di masyarakat. Nah, pembahasan kali ini sangat penting, mengingat dampak dari hoax sendiri sangatlah besar, dan kemudian di sini kita perlu untuk mengetahui beberapa poin-poin tentang hoax COVID-19 agar kita bisa memilih mana berita yang termasuk hoax dan mana berita yang termasuk berita benar. Nah, di edisi spesial kali ini, pemateri kita bernama Edwin Fatahudin, yang merupakan seorang jurnalis salah satu website online bernama Kempalan. Dengan latar keilmuannya akan memaparkan pengetahuan seputar hoax COVID-19 yang tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal atau pengetahuan kita untuk menghadapi fenomena kasus hoax COVID-19 yang banyak beredar dalam masa pandemi ini. Nah, hoax di sini dapat didefinisikan sebagai berita palsu atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian untuk ciri-ciri serta penyebab, dampak, upaya pencegahan, serta sumber hukum, dan lain sebagainya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kita. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai saja sesi kali ini dengan penjelasan dari pemateri kita, yaitu Edwin Fatahudin, selaku jurnalis Kempalan. Selamat pagi, Kak Edwin. Selamat pagi, Mbak Iza. Ya, mungkin sebagai pembuka dari sesi pagi ini bisa dijelaskan dulu, Kak, apa itu definisi dari hoax? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Iza. PPT-nya bisa di next. Baik. Oke, di sini saya sudah mencantumkan ya salah satu definisi dari akademisi Indonesia dari Praswir yang mendefinisikan hoax sebagai informasi palsu yang disampaikan sebagai sebuah kebenaran. Beberapa peneliti juga mengatakan bahwa hoax adalah informasi yang berbahaya. Di KBBI sendiri, hoax itu diartikan sebagai sebuah berita palsu. Jadi kalau kita tarik garis dari tiga definisi, maka definisi ini maka dapat kita artikan bahwa hoax itu adalah sebuah berita palsu yang berbahaya dan juga disampaikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kenapa kok ini dianggap berbahaya? Karena hoax ini dapat menciptakan kekacauan atau kebingungan di masyarakat. Kebingungan antara mana yang benar dan mana yang salah itu akan menyebabkan informasi jadi simpang siur. Oleh karena itu bisa seperti yang didefinisikan oleh beberapa akademisi ini bahwa hoax itu memang berbahaya. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Mungkin untuk sekarang yang dibingungin oleh masyarakat atau kita semua kan bagaimana cara membedakan antara itu berita hoax atau itu berita yang benar. Nah, mungkin dari Kak Edwin sendiri ada atau bisa menjelaskan apa sih ciri-ciri berita hoax itu seperti apa, begitu Kak? Oke, baik. Terima kasih. Bisa di next, Mbak. Ya. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa ciri-ciri ya yang bisa digunakan oleh teman-teman penonton atau penyimak diskusi kali ini untuk membedakan mana yang berita asli dan berita hoax. Yang pertama adalah sumber pembuat berita hoax tidak jelas sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, kebanyakan website berita yang itu isinya berita-berita hoax itu biasanya tidak mencantumkan nomor telepon, email, ataupun apapun lah yang bisa dihubungi untuk meminta konfirmasi. Kenapa? Karena mereka itu memang tidak bisa memberikan konfirmasi, sehingga karena berita yang mereka tulis itu bohong. Atau mungkin ada beberapa yang mencantumkan email dan nomor telepon ya, tapi ketika dihubungi itu tidak dijawab atau tidak ada respon. Nah, itu juga bisa dihindari bahwa itu adalah website berita hoax. Karena biasanya kalau kita sebagai jurnalis itu ketika dihubungi narasumber atau pembaca itu selalu berusaha kita balas karena itu salah satu etika dari jurnalistik ya untuk mengatakan bahwa ini adalah sumber kebenaran sumber beritanya memang jelas. Kemudian yang kedua, pesan bersifat sepihak dan hanya membela atau menyerang salah satu pihak saja. Nah,
ini juga salah satu ciri khas dari berita hoax ya, di mana kalau di jurnalistik kan kita itu harus cover both side ya, harus mengcover kedua sisi yang saling berlawanan agar beritanya itu bisa lengkap, tidak hanya membela satu sisi saja. Misalkan kalau waktu pemilu ya, kita kalau nulis berita ya jangan hanya bela Jokowi saja, kita juga harus bela Prabowo, kita juga harus cari jeleknya Jokowi, cari jeleknya Prabowo. Jadi cover both side, dua-duanya harus di cover agar pembaca itu bisa melihat atau menilai sendiri mana yang menurut mereka paling benar. Nah kalau hoax itu enggak, mereka selalu membela satu toko, oh ini toko ini benar, yang sebelah sana salah, yang dibaik-baiki satu toko aja, yang lainnya dijelek-jelekin terus. Nah kalau sampai nemu website berita yang kayak gitu, itu sudah hampir pastilah kalau itu adalah website berita hoax, karena biasanya mereka memang kalau di jurnalistik ya itu biasanya wartawan bayaran, mereka dibayar untuk membela satu pihak saja, sehingga ya akhirnya berita hanya mengcover satu sisi saja tanpa mengcover sisi lainnya seperti itu. Kemudian sering mencantumkan nama toko seakan sumber informasi berasal dari satu. Nah ini juga sering. Jadi terutama berita gosip ya, ini sering terjadi seolah-olah yang bilang itu adalah orang yang digosipkan, padahal sebenarnya enggak. Misalkan mereka cantumkan bahwa apa ya, misalkan Jokowi pernah berkata bahwa ya saya memang PKI, misalkan kayak gitu ya, padahal itu sebenarnya dia nggak pernah bilang, hanya isu lah. Tapi mereka tulis seolah itu yang ngomong Jokowi dengan tambahan tanda petik biasanya kan, petik bla 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 kata Jokowi kayak gitu. Nah itu salah satu yang sering dilakukan oleh website berita hoax. Kemudian memanfaatkan fanatisme dan nilai-nilai ideologi atau agama untuk meyakinkan. Nah ini juga sering terjadi ya, terutama akhir-akhir ini di masa COVID, di mana banyak website atau orang-orang yang menulis gak usah pakai masker karena itu menghilangkan pahala dari tersenyum, misalkan kayak gitu. Atau jangan turuti larangan ke masjid karena itu menghalangi orang beribadah. Nanti kalau di rumah palingnya tidak sama besar seperti beribadah di masjid dan sebagainya. Nah itu memang sering dilakukan. Kenapa? Karena biasanya fanatisme itu orang-orang itu gimana bilangnya? Terlalu fanatis terhadap apa yang mereka anut dan apa yang mereka sukai, sehingga mereka cenderung kayak mungkin lebih kayak tutup mata sih terhadap kenyataan yang sudah nyata, dan mereka merasa oh kak ini menurut agamaku kayak gini dan sebagainya. Itu juga sering dilakukan di website hoax, atau mungkin bahkan berita-berita soal artis ya, di mana teman-teman misalkan punya artis idola, oh enggak itu bohong berita ya karena artisku kayak gitu, misalkan kayak gitu. Kemudian yang kelima, judul dan tampilan provokatif, di mana judul dan isi juga sering tidak sesuai. Nah ini juga sering terjadi, website berita itu sering menggunakan judul yang bombastis agar viral tentunya ya. Misalkan kayak gimana ya, 10 obat yang bisa menyembuhkanmu dari corona, nomor 3 sangat menyenangkan, misalkan kayak gitu ya, itu sering terjadi kayak gitu. Kalau sampai menemukan judul yang seperti itu biasanya ya itu hampir pasti isinya berita hoax. Dan terakhir, nah ini yang sering terjadi juga ya, minta di-share dan dibagikan atau diviralkan. Mungkin teman-teman sering menemui terutama di broadcast WA ya, di mana ada orang atau anggota keluarga teman-teman yang membagikan broadcast entah dari mana isinya, dan di bagian terakhir itu selalu ada tulisan viralkan atau bagikan agar keluarga Anda ikut selamat dan sebagainya. Dulu saya juga pernah nemu di apa ya, website sampai apa grup WA keluarga kalau nggak salah, yang nge-share soal apa itu obat anti COVID dan sebagainya, dan di akhir kata ditambahi sebarkan agar keluarga Anda yang terkena bencana penyakit COVID bisa segera sembuh. Nah itu hampir pasti itu berita hoax. Ya kurang lebih inilah yang penting, 6 ciri ini yang harus dicermati agar teman-teman bisa membedakan mana yang berita hoax dan yang mana yang bukan. Ya, baik. Jadi untuk ciri-ciri sudah dijelaskan seperti sebelumnya. Dan untuk sekarang ini agar lebih bisa membedakan itu, Kak. Contoh-contoh konkret dari berita hoax khususnya seputar COVID-19 ini yang sudah beredar itu apa saja ya, Kak? Oke, baik Mbak Isa. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa contoh ya berita soal hoax COVID-19. Yang pertama, vaksinasi sebabkan varian baru COVID-19. Jadi di awal-awal gencarnya vaksin di sekitar bulan April Mei kan ya,
mana pemerintah mulai mengencarkan vaksinisasi, itu muncul banyak berita bahwa vaksin itu menimbulkan varian baru, di mana orang-orang yang disuntik itu malah malah jadi sakit terjangkit penyakit COVID. Nah ini berbahaya sih kalau saya bilang ya, karena berita hoax ini sempat menyulitkan hingga sampai sekarang sih sebenarnya pemerintah dalam melakukan program vaksinasi, karena banyak orang yang sepertinya percaya berita ini sehingga mereka takut divaksin. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Adanya efek samping dan juga sakit yang dirasakan ketika habis vaksin itu kan salah satu efek dari adaptasi tubuh. Sehingga kalau disebut bahwa itu penyakit COVID ya bukan, karena memang suntikannya itu virus COVID yang sudah dijinakan, jadi itu tidak akan membahayakan nyawa. Cuma memang bagi beberapa orang perlu adaptasi ya, karena tidak semua orang punya tubuh yang sama, punya kekebalan yang sama, sehingga beberapa orang mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang panas dan sebagainya. Kemudian ya ini juga sering sih obat-obat seputar yang bisa menyembuhkan COVID ya, campuran air kelapa muda, jeruk nipis, garam, dan menyembuhkan COVID. Ini tidak terbukti kebenarannya karena belum ada riset yang membuktikannya, jadi jangan dipercaya. Kemudian mendeteksi virus COVID-19 dengan menahan nafas 10 detik. Nah ini juga tidak ada eksperimen yang membuktikan, jadi masih belum bisa disebut sebagai sebuah berita yang valid atau benar. Nah ini yang keempat ini agak lucu. HP Xiaomi dapat menyebarkan virus corona. Nah ini sempat cukup viral di awal-awal COVID masuk Indonesia ya, tahun lalu sekitar bulan Maret atau Maret April lah, di mana banyak yang bilang bahwa HP Xiaomi ini dari speakernya bisa ngeluarin virus COVID. Padahal itu nggak mungkin, karena virus itu kan sifatnya biologis kan, nggak mungkin bisa disebarkan melalui perangkat digital. Itu ya sudah jelas hoax sih. Bahkan banyak orang yang nggak percaya, itu misalnya lucu banget kalau ada yang percaya. Berikutnya, positif COVID-19 disebabkan kekurangan vitamin bukan oleh virus. Ini juga hanya hoax karena tidak terbukti secara ilmiah. Dan ya sama kayak yang di atas tadi ya, terkait obat-obat seputar penyembuhan COVID, ekstra nanas bisa dijadikan obat virus COVID. Sama seperti yang di atas, ini juga belum terbukti, sehingga termasuk berita hoax. Ya, baik. Untuk contoh-contoh hoax sudah cukup ya Kak sepertinya? Ya, sudah semua. Kemudian selanjutnya mungkin untuk penyebab, dampak, atau bahkan sumber hukum undang-undang yang mengatur tentang penyebaran berita hoax ini, bagaimana ya Kak? Oke, siap. Berikutnya, nah ini penyebaran muncul. Kenapa kok hoax itu bisa muncul? Kenapa kok banyak orang yang suka bikin berita hoax? Nah, sebagai salah satu penyebab dari maraknya hoax itu, terutama terkait COVID ya, ini dikarenakan mudahnya tersebarnya berita karena adanya perkembangan teknologi. Yang kita tahu, teknologi ini kan mempermudahkan proses komunikasi manusia ya. Orang-orang kan kalau dulu harus tatap muka, sekarang cukup dari kamar sendiri pun bisa ngobrol dengan orang yang di luar negeri. Nah, kemudahan komunikasi ini malah juga berdampak buruk di sisi lain karena mempermudah penyebaran berita hoax. Nah, selain itu, maraknya penyebaran kasus berita hoax COVID-19 ini juga disebabkan karena minimnya pemahaman literasi di masyarakat. Jadi di masyarakat kita ini tingkat literasinya memang cukup rendah, bukan soal kemampuan baca tulis ya. Kalau baca tulis hampir 95% masyarakat Indonesia itu sudah bisa. Cuma masalahnya itu terkait dengan literasi, pemahaman, kemampuan menyaring berita, kemampuan untuk melihat mana yang ini berita bohong, ini cuma akal-akalan. Nah, itu sangat minim di masyarakat kita. Karena memang terutama di masyarakat yang generasi-generasi lama ya, itu memang mereka mudah sekali untuk meng-share berita-berita yang mereka terima dari WA atau dari manapun ke orang lain tanpa dicek dulu kebenarannya. Nah, ini juga yang jadi penyebab kenapa hoax kok sangat mudah berkembang atau banyak tersebar di Indonesia seperti itu. Kemudian, nah dampak hoax ke masyarakat. Nah, menurut penelitian beberapa di bidang psikologi, berita hoax itu dikatakan dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, seperti salah satunya itu PTSD ya, atau Post Traumatic Stress Syndrome, di mana orang-orang yang sempat terpapar
dan percaya tentunya dengan berita hoax itu sering merasa cemas dan malu ya terutama ya. Apalagi kalau berita tersebut sudah mereka sebarkan ke lingkungan sekitar, ke keluarga dan sebagainya, dan ternyata salah ya, malunya pasti sangat besar kan ya, karena mereka pasti diejek atau dianggap bodoh dan sebagainya. Nah, kemudian dampak lain dari berita hoax itu adalah bisa menghambat program pemerintah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terkait hoax soal vaksinisasi ya, bahwa vaksin itu bisa membunuhmu, bisa menciptakan varian baru. Nah, ini sudah langsung mempersulit pemerintah hingga sekarang bahkan untuk melakukan program vaksinisasi, karena masih banyak orang yang percaya bahwa vaksin itu berbahaya. Nah, ini akhirnya kan tidak mau daftar, kemudian bahkan di beberapa tempat itu sampai harus dijemput ya sama aparat itu, diambil dari rumahnya, disuruh vaksin. Nah, itu kan ya salah satu efek dari berita hoax, karena mereka merasa takut buat vaksin karena mereka pikir vaksin itu berbahaya, betul enggak? Gitu. Next. Nah, kemudian terkait sumber hukum ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan memang suka bikin berita hoax atau mau bikin, nah ini harus hati-hati karena di Indonesia ini sudah ada beberapa sumber hukum yang mengatur terkait berita hoax. Pertama di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, ini di UU ITE ya, yang berisi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan di mana di sini yang dimaksud tentunya berita hoax ya, karena di sini salah satu yang tertulis adalah berita bohong. Kemudian di pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat KUHP yang berisi barang siapa yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, font atau surat berharga uang dan menyiarkan kabar bohong akan dihukum penjara selama 2 tahun 8 bulan, selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Kemudian yang ketiga di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana yang berbunyi barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga kabar demikian atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat akan dihukum penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, jadi di 3 pasal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa teman-teman atau orang-orang yang suka menyebarkan hoax pastinya nanti bisa dipenjara, terutama menggunakan 3 pasal ini. Itu. Nah, Next. baik. Oke. Nah, jadi agar kita dapat terhindar dari kasus penyebaran hoax itu sendiri, mungkin dari pemateri ada saran-saran begitu Kak, bagaimana cara pencegahan berita hoax, terus bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita menemui kasus penyebaran berita hoax, seperti itu. Oke, baik Sir. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa saran ya, agar teman-teman bisa terhindar dari atau percaya, menghindari agar tidak terpercaya berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Nah, ini yang seperti saya sebutkan di ciri-ciri tadi ya, sudah pasti kebanyakan berita hoax ini pakai judul provokatif, bombastis, agar tentunya mereka bisa mudah viral kan. Wow, luar biasa. Atau mungkin biasanya sungguh mengejutkan, bla bla bla. Nah, seperti itu biasanya itu tersinyalir sebagai berita hoax. Jadi teman-teman di garis bawah ya, kalau melihat judul seperti itu jangan langsung dipercaya. Coba nanti dicek dulu kebenarannya. Kemudian, nah, cermati alamat situs. Nah, penelitian dari Kementerian Kominfo tahun lalu kalau saya tidak salah itu mereka menemukan hampir 20.000 situs yang situs berita hoax. Nah, itu kan jumlahnya sangat banyak. Jadi teman-teman harus agak hati-hati ya dalam memberi website berita. Kalau bisa pilih website berita yang memang sudah ternama, Detik, kemudian Kompas, atau mungkin di TV ya. Kalau di TV lihat cari berita TV, insya Allah itu nggak ada berita hoaxnya. TV One atau TVRI terserah lah. Nah, itu mungkin lebih aman daripada di website, karena kalau di internet itu agak riskan. Kalau memang terbatas ya karena tidak punya TV atau bagaimana terpaksa cari berita di HP ya, rujuklah website-website yang sudah memang terpercaya dan terkenal di kalangan masyarakat, Tribun atau mungkin Detik, Kompas, itu yang beberapa yang bisa saya sarankan agar teman-teman terhindar dari berita hoax. Nah, yang ketiga,
bandingkan kembali berita dengan melakukan cek ke website lain. Nah, ini salah satu cara yang bisa digunakan. Misalnya kalau teman-teman ketemu berita ya, air kelapa menyebabkan corona, misalkan kayak gitu. Coba kalian search lagi di Google, terus kalian cari. Nanti kan butuh beberapa website. Kalian cek website ini bilang gimana, website itu website yang kedua bilang gimana. Nanti kalian bandingkan. Oh ternyata banyakan yang bilang bahwa itu tidak menyebabkan COVID. Oh, berarti ini berita bohong. Kalau misalkan, oh ternyata banyak yang bilang benar, nah, mungkin masih kemungkinan ya, karena kalau hal-hal seperti itu bisa salah bisa benar. Tapi kalau memang banyak yang bilang bahwa itu kebenaran, biasanya itu memang apa itu yang bisa dipercaya sebagai berita asli kayak gitu. Jadi usahakan setiap menemu berita itu coba dibandingkan dulu dengan website lain, terutama dibandingkan dengan website yang sudah terpercaya. Coba cari di Detik atau di Kompas atau Tribun lah. Nanti kalian search di website itu soal berita yang baru kalian baca. Nanti kalau mereka juga bilang bahwa itu benar, nah itu biasanya bisa tervalidasi, bisa terpercaya lah, karena sudah dikonfirmasi sama website-website berita yang sudah teramat seperti itu. Next. Ya, sebentar. Oke. Nah ini jadi Kak, buat teman-teman, misalkan tadi kan teman-teman sudah tahu ya, oh yang ini berita hoax, terus harus ngapain habis ketemu berita hoax kan? Nah ini kalau bisa harus teman-teman laporkan agar tidak menyebar. Jadi saya sudah mencantumkan beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan untuk laporkan berita hoax, tergantung dari platform apa yang sering teman-teman pakai. Nah untuk di Facebook itu bisa pakai fitur report ya. Jadi kan kalau di Facebook itu habis nama itu kan displaynya ada 3 titik itu. Nah itu teman-teman tekan, terus nanti kalian pilih kategori hate speech ya. Itu biasanya digunakan untuk melaporkan berita hoax. Nah kalau banyak yang melaporkan, biasanya Facebook akan menarik apa itu postingan tersebut agar tidak dibaca dan tersebar di masyarakat. Kemudian untuk yang sering pakai Google buat nge-search itu bisa pakai fitur feedback dengan melaporkannya langsung ke Google, situs-situs yang kalian atau disinyalir itu mengandung berita hoax. Kemudian untuk di Twitter ya itu juga ada fitur report untuk melaporkan tweet yang mengandung informasi hoax. Nah di sini Kementerian Komunikasi juga bisa teman-teman juga bisa melaporkan ke Kementerian Komunikasi lewat email di alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Itu buat teman-teman yang mau melaporin lewat email itu juga bisa. Dan yang terakhir itu juga ada website bikinan masyarakat Indonesia anti hoax, itu bisa teman-teman cantumkan, misalkan ketemu berita hoax dari media atau dari medsos, itu bisa teman-teman taruh di data.turnbackhoax.id. Nah di situ bisa teman-teman laporkan dari sana kayak gitu. Okay. Nah, baik. Sepertinya sangat menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini, dan semoga dapat menambah pengetahuan kita seputar berita hoax dan informasi-informasi yang ada di dalamnya yang bisa kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya, sepertinya kita perlu menutup sesi pada pagi hari ini ya, Kak? Apa ya. Sudah dicukupkan dari pemateri? Cukup. Terima kasih buat Mbak Isa. Ya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyimak video hari ini. Ya, baik. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa poin penting yang utama agar tidak terjerumus hoax, yang pertama seperti hati-hati dengan judul provokatif, yang kedua cermati alamat situs, serta tidak lupa bandingkan informasi tersebut dengan website lain. Baik, kalau tidak ada, mungkin sudah cukup ya, Kak? Ya, cukup. Siap, terima kasih. Maka dengan demikian, saya tutup sesi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri, Kak Edwin Fatahuddin, selaku jurnalis dari Kempalan. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman, para hadirin sekalian yang telah menyimak paparan video pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.